18 fest. Jadi dewasa benar-benar capek dan seberat ini ya. Udah kecil jadiin dewasa, udah dewasa sambat. Gak apa-apa, tapi emang capek. Capek pun nggak apa-apa, manusiawi. Capek itu, kalau nggak mau capek yo jadi apa ini namanya. Ada yang komen satu yo ya. Betul emang betul, emang capek, tapi yo manusiawi cuk. Kamu nggak mau capek gimana, yo dewasa pasti capek. Kamu aja baru nganjak dewasa capek, apalagi orang tuamu. Ciwi-ciwi rekomen deterjen buatan River yang kena blood menstruasi dong. Oke, ngapain tak klik? Gua biasanya pakai sabun mandi yang batangan dan lebih manjur daripada deterjen. Oke, yang penting habis buat nyuci kancut jangan dibuat mandi. Oke, karena itu disgusting. Kalian udah tahu sendiri soal itu, gak perlu saya kasih tahu. Tolong sarannya guys, bingung banget, bimbang banget milih ini. Tolong guys sarannya. Opsi pertama, bokap kan dapat jatah tanah dari ortunya, tapi disuruh buat gua. Aduh, disengketa anjing. Kalau sengketa ya udahlah, orang lain aja. Tenaga saya terlalu sedikit untuk memikirkan sengketa keluarga orang lain. Itu tanggung jawab keluarga kalian untuk menyelesaikan sengketa itu, oke? Kalau ada strangers yang nge-follow terus padahal udah dihapus berkali-kali, wajar nggak sih? Maksudnya, oke lah, aku nggak paham ya. Udah nge-follow terus udah dihapus berkali-kali, wajar nggak sih? Terus follow lagi emang bisa? Habis kita follow terus di follow, nggak tahu lah. Ini yang mau videonya, emang ini video apa cuy? Silaturahmi ke rumah papap keluar kota, berujung diusir dan tidur di teras. Karena aku broken home ikut mama, jadi beda kota sama papap. Aku datang bla bla bla. Ini jangan ada jawaban sama sekali. Selang beberapa menit bapak dan istrinya keluar sama berkata bla 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 bla. Cium tangan dan menyapa mereka dan kayak ini mbak kesediaan nih malah dikontenin sendiri. Emang gimana ya mbak? Kadang itu memang orang itu nggak mau tahu juga. Kayak kita itu ya manusiawi juga. Setiap orang punya masalah masing-masing. Cuma gini ya bukan nih gimana ya, tapi kalau mbaknya ini ngontenin soal masalah pribadi atau masalah keluarganya mbak ini sendiri ya, menurutku ya itu nggak perlu. Karena emang setiap orang punya masalahnya masing-masing, dan sebenarnya tanggung jawab setiap orang yang menyelesaikan masalahnya masing-masing itu tadi. Jadi kalau itu soal keluarga ya itu responsibility-nya keluarga itu tadi. Malah bisa mungkin jangan sampai keluarga lain ikut campur. Itu menurutku ya. Anjing baru jam segini cok, udah dalam banget pembahasannya. Anjing request kontrol ono rale. Info, tweet war dan drama. Oke. Insya Allah inilah dia super virus. Hasil rekayasa saya serangga virus plankton bersatu dalam satu jasad yang terbang tanpa sayap dengan bla bla bla. Sekitarnya bisa dijelaskan. Saya beri nama Viromagnetosom. Mohon maaf Prof, teman saya ada ilmuwan dari Belanda. Kalau mau kenalan katanya dia penasaran sama penemuannya. Namanya Prof Edwin van de Sar. Boleh. Boleh matamu Profesor Kondi bangsat. Ya udah cosplay profesor sih ya, oke lah. Katanya malah ada sing komen gitu, lagi galau karena masalah hidup tapi lu maafkan Twitter. Tapi emang kayak gitu cok, Twitter itu apapun sosial media ya. Cuma menurutku itu kadang kalian perlu bersyukur ketika kalian itu
buka sosial media atau apapun itu nggak ada berita soal apa ya yang bikin kalian sedih, entah itu berita perang, berita orang meninggal, atau berita orang bunuh diri terutama. Itu sangat apa ya, nge-trigger sekali. Apa ya, kayak kalau oke mas, kalau menurutku itu kayak bisa ngerusak mood satu hari. Cuma ayo, mood nggak mood itu kita sendiri yang kontrol ya di depan. Cuma balik lagi, kalian perlu bersyukur ketika timeline atau beranda kalian itu isinya cuma lucu-lucuan aja, meskipun itu cuma algoritma ya. Kadang emang apa ya nggak bisa senang terus ya, pasti ada sedihnya ya, isi itu kehidupannya. Masih jam segini cowok, 18 flash lagi. Kalian percaya nggak sama kalimat orang-orang yang tepat sama kalimat orang yang tepat tapi di waktu yang salah? Atau ada yang pernah ngalamin? Percaya nggak percaya? Ini ada yang komen, Haryo bagus wi. Gak sih, karena yang hadir itu selalu ada pelajaran, jadi nggak ada yang salah. Ya bener juga sih, salah bener itu perspektif. Yang jelas dari apa yang dialami pasti belajar sesuatu biar nggak terulang lagi. Contohnya ya, percaya dan itu bener bikin kamu bingung dan dilema. Orang yang tepat tapi waktu yang salah. Judul lagu deh Ciwi dari Yuci. Belum pernah ngalamin dari jadi nggak tahu. Jomblo, fotonya sama maunya tanying. Sabar ya mbak, oke. Ya sih, gue ngalamin beneran ada. Percaya kok nggak ada yang komennya nggak percaya. Yang nggak percaya diem tuh. Nah ini kayak ini yang tadi nih mbaknya, yang tadi info tweet war soal bikin video sedih lalu upload ke sosmed, netizen kok bisa. Nih komen pertama ya. Ini yang tadi, video yang tadi, kok bisa sih orang bikin video sedih satu persatu terus digabung tanpa ada rasa aneh sekalipun pas bikinnya. Nah itu yang tak maksud, bukannya aneh ya, tapi kayak menurutku itu kamu nggak perlu share iku masalah privatmu. Jadi kamu harus bisa bedain mana privasi, mana yang untuk publik. Jadi kadang emang publik nggak selalu bisa nerima konten yang kamu buat itu tadi. Jadi yo gimana ya, tapi yo semua masing-masing sih, terserah sih ya. Ini menurutku aja. Terus ini Ica, Marisa Maroma, mungkin kakaknya gak ada tempat curhat kak, jadi berusaha curhat lewat media sosial. Nah gak ada tempat curhat itu minimal kamu punya temen satu yang buat cerita apapun masalahmu, yang dia itu gak berusaha untuk, kok jadi coaching sih ini kontennya anjing, aku mau reaction tuh. Jadi maksudnya itu kalau nggak ada tempat curhat itu minimal kamu punya satu temen yang bener-bener dia bisa apa ya, nerima bad news. Jadi ketika kamu cerita bad news ke temenmu itu, dia itu malah nggak giring pembicaraan terus nyeritain dia sendiri. Jadi dia bakalan dengerin, meskipun apa ya, dia nggak ngasih solusi, dia nggak bakal ngasih solusi. Jadi ketika kamu sedih, ketika kamu ada masalah, dia bakalan dengerin. Dan ketika kamu lagi bahagia, lagi seneng, selebrasi atau apapun itu, dia bakalan ngasih ide buat caranya merayakan kesenanganmu itu. Jadi kamu harus hati-hati cari temen. Jadi kamu harus tahu temen yang mana yang dia itu bisa benar-benar nerima bad news yang kamu ceritain, masalah yang kamu ceritain, tanpa dia menyelesaikan masalah. Dia cukup dengerin aja, itu udah cukup menurutku. Jadi kadang ketika kamu cerita, ya udah cerita aja. Jadi jangan berharap ada solusi, karena itu masalah kamu yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Sedangkan kamu cerita itu tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tujuannya untuk kamu melegakan apa yang ada di pikiranmu dan
temanmu pun juga nggak bakalan ngasih solusi. Dia bakalan kayak bantu kamu untuk berpikir aja. Semua jawabannya, semua apapun itu keputusannya itu balik ke kamu sendiri. Gitu sih menurutku ya. Jadi kalau malah curhat di sosial media itu malah cenderung narsis. Nah, masalahnya dengan narsis itu ya gimana ya, kayak aku gini jadi kan narsis. Nah, tapi karena aku narsis karena kebutuhan anjing. Jadi kalau aku nggak gini, aku nggak berjuang di YouTube, ya aku nggak tahu mau berjuang apa lagi yuk. Karena aku udah terlanjur invest barang-barang kayak gini. Jadi mau nggak mau aku harus 100% masuk ke sini cuk, gitu. Kalau kamu udah masuk ke usaha ya 100% usaha. Ketika kamu melakukan sesuatu ya lakukan dengan 100%. Kamu mau kerja, kamu milih kerja, kamu kan yang milih kerja, ya udah kerja 100%. Kamu milih usaha, ya udah usaha 100%. Semua itu kamu yang milih. Dan ketika kamu yang milih, ketika ada susahnya, ya rasain. Jadi itu tujuannya. Ketika kamu merasakan dan kamu belajar dari itu poinnya. Gitu cuk. Ini kok malah coaching sih ini, aku mau reaction cuk. Terus ini si Simon balas lagi. Iya, tapi dengan dibikin video dan ada captionnya itu terlihat effort untuk kondisi yang lagi sedih banget dan butuh segera untuk didengar ceritanya. Nah, itu maksudku. Gak apa-apa, setidaknya sedihnya dia FYP. Nah, itu kan jadinya apa ya, jadi aneh, sedihnya itu kayak sedih gak sedih gitu loh. Untungnya ini mbaknya cewek, kalau cowok dihabisin itu sama netizen cuk. Itu diperhatiin pasti ini cewek anjing. Kalau cowok gak mungkin kayak gini cuk. Ya mungkin aja sih hal dia pelangi. Cowok itu ya memeluk dirinya sendiri lah cuk, embrace cuk. Kamu itu cowok anjing. 18 flash lagi. Gue tahu sih kebanyakan cowok tuh tidurnya lebih cepat daripada cewek, tapi kadang suka sedih aja pas lagi ngerasa kesepian dan feel not okay, tapi nggak bisa cerita karena doi udah tidur atau udah capek kerja seharian. Terus sekarang gue jadi mikir kayak, terus kapan gue bakal didengerin, diperhatiin, sedih banget. Oh, ini lanjutan yang tadi. Sorry mbak, menurutku lagi ya. Jadi cowok itu emang kadang gue capek juga, karena apalagi kalau udah punya anak mintanya sekarang, istri minta perhatiannya sekarang, bos pekerjaan mintanya sekarang, ya kan, kesempatan adanya sekarang. Jadi gimana ya, sebenarnya capek. Nah, menurutku cewek itu kalau mau perhatian itu sebenarnya ya kalian cukup lihat cowok kalian aja. Jadi kayak ketika cowok capek ya udah pijitin, ketika cowok lapar ya udah masakin. Jadi apa ya, kalian itu udah tahu kalau cowok kalian itu capek. Nah, kalau itu emang cowok kalian emang ada apa-apa di balik, pasti kelihatan. Yang penting kalian percaya aja. Jadi gimana ya, yang penting nggak ada yang penting menurutku. Jadi cowok itu berat, jadi jangan komplain aja kalau emang di rumah toh dan emang gitu. Karena menurutku mbaknya ini cuma nggak ada kegiatan, mungkin karena cewek kalau nggak ada kegiatan kerjaannya ngajak berantem. Oke, lihat komen-komen. I feel it, tapi bedanya cowoknya. Cewek aku yang tidur duluan, just feel so sad. Tapi mau gimana lagi kan, kalau cewek tidur duluan itu ada yang bermasalah dengan kamu mas. Kamu harus bisa menjaga dia tetap terbangun. You know what I'm saying bro? Come on man. Sending positive vibe, semoga dapat momen, bisa saling sharing, bisa recharge mood. Ya emang harus gitu. Jadi kenapa hubungan itu jancuk malah. Jadi menurut gue itu kenapa adanya relationship, itu namanya relationship, hubungan itu apa ya, kita itu saling melengkapi. Jadi kayak kekurangan si cowok bisa ditutup sama si cewek, kekurangan si cewek bisa ditutup sama si cowok.
Dan masing-masing si cowok sama si cewek ini punya karakter masing-masing. Hubungan itu bukan merusak karakter dari masing-masing cowok cewek ini. Jadi cowok cewek ini punya karakter. Ketika berhubungan, karakter ini semakin kekurangannya ini tertutup sama ini tertutup sama ini. Gitu maksudku. Itu apa ya? Namanya compatibility. Itu kalau kalian itu udah dasarnya udah cinta request kontol ono rale. Kalian itu kompatibel, itu udah kalian beruntung. Soalnya cinta itu cuma suplemen. Jadi ketika kalian nggak kompatibel, ya udah bakalan hard time cuy. Yuk kalian nggak menutup kemungkinan kalian bisa jatuh cinta sama orang yang nggak kompatibel. Jadi emang karakternya nggak cocok. Dua orang ini punya karakter yang nggak cocok, tapi bisa saling jatuh cinta. Itu nggak menutup kemungkinan, tetap bisa. Tapi yo ketika aku bilang bisa, karena aku bilang bakalan ada yang susah di situ. Maksudku itu menurutnya Mark Manson ya. Kalau kalian pernah baca bukunya, judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, seni untuk tidak peduli. Kalau kalian nggak belajar untuk diri kalian sendiri, nggak ada yang mau ngajarin kalian. Kalian harus tahu itu. Oke, udah gitu aja yo. Udah nggak tahu mau komen apa cuk. Tapi gini sih, ngapain garis-garis, garis-garis. Anjing ilatku tipe-tipe bangsat. Jadi gini, kalian kalau nggak like, kalau nggak subscribe, kalau nggak komen, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ketika ada yang komen itu aku jadi semangat lagi buat konten. Sumpah emang konsisten itu sulit banget menurutku. Dan kenapa emang nggak banyak yang bikin konten? Ternyata aku baru tahu konten itu capek ternyata. Meskipun sing effortless reaction kayak gini pun itu capek. Apalagi kalian punya pekerjaan utama. Ya pekerjaan utamaku emang ya nyantai sebenarnya, cuma emang nyantainya itu menguras pikiran juga. Tapi yo kalau kalian ada yang enggak sih, ya udah kalian bisa like, komen atau subscribe aja lah. Aku harus biasa ngomong itu ya, soalnya ya gimana ya, aku harus adaptasi juga. Kayak gini aku bisa ngomong lama, aku juga adaptasi. Karena yo kayak gini yo termasuk narsis juga. Tapi yo mau gimana yo, kebutuhan cuk. Asu, ada kesempatan ya coba. Ya udahlah. Kalau kalian mau konten kayak gini lebih banyak lagi, kalian bisa like. Kalau kalian suka konten reaction aja, yuk kalian bisa komen. Terus yang jelas kalau kalian subscribe, aku bisa lebih semangat sih. Karena perjalanan masih panjang. Cuk, aduh, saat. Tapi udah gitu aja. Kalau kalian suka, like. Kalau kalian mau konten kayak gini lebih banyak lagi, kalian bisa like. Kalau kalian mau konten yang reaction aja, full reaction, nggak ada baca-bacanya, ya udah kalian bisa komen. Kalau kalian mau support biar aku lebih semangat lagi, yo kalian bisa subscribe. Tombolnya ada di situ ya. Nggak tahu di situ di bawahnya. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa embrace the process. I'm out.